Perhatian, perhatian. Selamat datang di Stasiun Timba Kearifan. Kereta api pembinaan seksi liturgi lingkungan akan segera diberangkatkan. Selamat menikmati dan menimba kebaikan dari perjalanan pembinaan penerus ini. Selamat siang semuanya. Ini inspirasi untuk variasi doa. Umat kita ini kan senang dengan doa rosario. Kalau kita renungkan, doa rosario itu sebenarnya peristiwa hidup. Tapi itu memang peristiwa hidupnya Yesus. Dari mulai dikandung, peristiwa gembira, sampai kemudian Yesus remaja. Meskipun remaja, OMK, tapi dia sudah senang dengan pengajaran. Sampai orang tuanya pulang masih tertinggal kan. Jadi peristiwa gembira dan seterusnya. Jadi rosario adalah peristiwa hidup. Nah ini sebagai variasi. Tapi saya nggak mengatakan ini menggantikan rosario ya. Tapi sebagai variasi. Jadi bisa saja misalnya ada 2 orang atau 3 orang suruh sharing. Kegembiraan yang dirasakan minggu ini apa? Terus setelah itu kita hening merenungkan sharing, tetapi juga kegembiraan yang kita alami yang nggak perlu semuanya disaringkan. Lalu salam Maria 3 kali. Yang selanjutnya lagi coba sharing tentang peristiwa terang. Peristiwa terang itu isinya adalah Yesus berkarya, Yesus melakukan pelayanan. Mungkin 2-3 orang sharing tentang pelayanan yang minggu ini dijalani yang mengesan. 2 orang saja. Lalu hening merenungkan sharing tetapi juga yang kita alami. Lalu salam Maria 3 kali. Selanjutnya lagi misalnya peristiwa mulia. Misalnya karena anak kok berbakti kan dimuliakan kan. Orang kok baik banget pada saya kan kita dimuliakan. Nah, sharing. Lalu hening merenungkan sharing tetapi juga yang kita alami. Lalu salam Maria 3 kali. Ini hanya untuk membantu bahwa rosario itu sebenarnya juga cocok dipakai untuk merefleksikan, untuk melihat diri kita. Jadi rosario itu di samping peristiwanya Yesus juga sebenarnya peristiwa kita sendiri. Lalu ini tugas kita tuh sebenarnya memberdayakan. Yesus itu tugasnya kan di samping mengajar tetapi kan juga memberdayakan. Dan luar biasa pemberdayaan, regenerasi, kaderisasi yang dilakukan Yesus itu luar biasa. Yesus secara fisik sudah mati, tapi murid-muridnya, kader-kadernya itu masih ada kan. Padahal bukan orang-orang hebat. Yesus itu pintar memberdayakan. Nah baik kalau kita juga berdayakan, tapi berdayakan sesuai dengan kemampuannya. Saya tuh promosi mengenai doa bersama di keluarga, tapi saya berdayakan yang sederhana supaya orang nggak terbebani. Orang bisanya cuma membaca sabda Tuhan, ya sudah berdayakan, hanya membaca sabda Tuhan saja. Kalau orang belum sanggup sharing, jangan disuruh sharing. Banyak orang yang ketakutan kan, doa kok menakutkan. Berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin karena orang tidak mau sharing dipaksa-paksa, dirayu-rayu. Ya kapok. Nah kalau ada orang yang mampunya hanya membaca kitab suci, ya kasih kesempatan. Kalau orang nggak mampu untuk sharing, jangan dipaksa-paksa. Kalau ada orang yang bisa doa spontan, kasih kesempatan. Ada orang yang bisanya berdoa tetapi membaca, ya dibuatkan. Sederhana kan? Kalau istilah Romboni tadi itu bukan sakramen. Kalau sakramen kayak misa itu memang ketat aturannya. Tapi yang namanya doa itu nggak ketat kok. Saya kalau doa rosario itu senangnya di teras, bukan di gereja, di teras. Karena nggak ada pemaksaan mengenai tempat. Saya senang dengan bersila. Tapi ada orang yang senangnya dengan duduk di kursi kaki turun. Kalau saya bersila. Jadi ada sesuatu yang sifatnya nggak ketat lah. Dan jangan kita tuh minta diperketat, nanti mas susah. Tadi Romboni mengatakan nggak seragam. Hal-hal yang memang tidak perlu seragam, jangan seragamkan. Doa-doa di lingkungan itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk selonggar mungkin lah. Yang terpenting itu adalah
Orang merasakan syukur karena saya dibantu untuk memuji Tuhan, syukur karena saya dibantu untuk menjadi lebih baik. Jangan terlalu pusing dengan soal harus pakai lagu tidak ya, berapa bait, durasi. Maka paling mudah kita belajar di kitab suci lah. Apa sih sebenarnya kata kitab suci mengenai doa? Kan Yesus yang mengatakan kalau doa jangan bertele-tele. Saya menyampaikan yang prinsip dan mudah dihafal. Karena saya memang ambil yang prinsip dan mudah dihafal yang sederhana. Yang prinsip tapi rumit juga ada. Nah, itu bagiannya Ramaboni. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih.